pakai punya Mas Dom ya, yang masih kosong. Ya, monggo. Nah, ini adalah tampilan nanti saat sudah dibuka PDM-nya. Kalau yang sekarang pasti di bagian pemutahiran data mandiri itu masih ada warning-nya bahwa PDM belum dimulai. Nah, nanti jika sudah dimulai akan munculnya seperti ini. Ada batas waktu pemutahiran data mandiri di bagian atas, dari kapan sampai kapan, berapa hari lagi, ada countdown-nya di sini. Lalu di bagian bawahnya adalah pemutahiran data mandiri. Di sini ada progress bar-nya. Ada 12 riwayat yang harus dilakukan peremajaan data oleh seluruh PNS. Jadi nanti kalau misalnya udah ada satu diremajakan, ada 1/12, 2/12 seperti itu. Sampai nanti selesai. Kita langsung ke lengkapi data. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah pilih unit verifikasi. Seperti tadi dijelaskan Mas Daus. Jadi setelah instansi melakukan upload verifikasi, upload unit yang melakukan unit verifikasi, nanti akan muncul di sini unit-unitnya. Saya sebagai PNS bisa memilih saya ingin diverifikasi oleh unit yang mana, seperti itu. Misalnya saya di INTI bisa pilih ya infrastruktur teknologi informasi, lalu klik simpan. Setelah UNOR berhasil diklik, baru bisa diisi bawahnya. Jadi harus diisi dulu UNOR unit verifikasinya, baru kita bisa menuju ke update data mandirinya. Ada 12 riwayat dari mulai ubah profil sampai CLTN. Kita mungkin coba yang penghargaan ini. Yang sedikit. Nah, ini kalau sudah ada riwayat sebelumnya akan muncul di bawah ini. Riwayat yang sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya belum ada bisa langsung ditambah baru. Karena ini untuk event pemutahiran data mandiri, jadi hanya riwayat yang paling terakhir saja. Hanya riwayat yang paling terakhir saja, kecuali yang SKP. Kalau SKP itu 2 tahun terakhir, dan keluarga. Keluarga itu harus seluruh anggota keluarga, seperti itu. Ini kita coba untuk insert yang penghargaan. Ada 3 step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memasukkan data, lalu ada upload data pendukung, dan ringkasan atau resume. Coba kita isikan, coba Mas Daus, 20 tahun ceritanya Mas. Tahun perolehannya 2020 misalnya. Kita masukkan nomor SK-nya dan tanggal SK. Nah, oke, kita bisa lanjutkan. Nah, ini upload dokumennya. Dokumen harus format PDF dan maksimal ukurannya 1 mega. Dan tidak boleh blur ya, jadi harus jelas. Kita bisa upload. Nanti ini kelihatan uploadannya apa aja yang dibutuhkan. Nah, jika sudah berhasil mengupload akan muncul checklist hijau. Nah, kita bisa, kalau misalnya mau cek lagi bisa kembali ke sini, bisa lanjutkan lagi. Selanjutnya kalau di step 3, nah di kosong. Di step 3 kita bisa review ya, apa saja yang diisikan, apakah sudah benar atau belum. Misalnya mungkin ada typo di nomor suratnya, kita bisa klik ubah lagi di sini. Misalnya, terus dilanjutkan lagi. Sudah terupload, dilanjutkan lagi. Nah, ini ada disclaimer ya. Saya menyetujui bahwa data yang saya input benar. Ini sebagai disclaimer untuk PNS yang melakukan update data bahwa datanya sudah benar. Harusnya sih kalau yang mengupdate data diri sendiri harusnya benar ya. Setelah di checklist, bisa langsung submit. Nah, ini nanti setelah PNS melakukan submit ini, datanya akan langsung terkirim ke SCSR instansi. Dan akan langsung hijau seperti ini. Karena hanya bisa 1 kali dan yang paling terakhir, jadi jika PNS mencoba-coba lagi untuk masuk ke riwayatnya, nanti tombol tambahnya tidak akan muncul, langsung hilang gitu, karena hanya bisa dilakukan 1 kali. Seperti itu. Nah, lalu ada juga histori pengajuan. Jadi sebagai PNS saya bisa tahu sampai mana pengajuan saya gitu ya. Kalau yang kayak sekarang ini penghargaan, ini kayak tadi sebelumnya saya udah coba-coba nih, untuk riwayat penghargaan udah masuk, dia di input berkas karena barusan menginput.
Nah, tugasnya PNS saat ini adalah menunggu sampai di-approve oleh verifikator dan approval gitu ya. Nah, ini. Nah, jika ada riwayat yang misalnya saya belum punya, seperti saya karena TMT 2018 belum pernah CLTN gitu misalnya ya, kita ke riwayat CLTN. Nah, saya bisa milih saya tidak memiliki data. Gitu. Kalau misalnya memang belum punya seperti CLTN atau peninjauan masa kerja misalnya yang baru lulus langsung jadi CPNS itu kan biasanya belum punya riwayat kerja, bisa langsung klik saya tidak memiliki data. Konfirmasi ya. Nanti sistem akan langsung menandakan bahwa dia sudah selesai, sudah hijau. Seperti itu. Kurang lebih begitu sih. Mungkin ada tambahan Mas Daus untuk dari sisi MySabeka dulu. Oke, baik. Jadi misalkan contohnya lagi misalkan terkait dengan riwayat pendidikan, coba ya. Jadi ada beberapa mungkin kasus atau mungkin pertanyaan nanti pastinya. Kalau misalkan saya data yang terakhir misalkan sudah sesuai, coba dibuka ya. Misalkan yang ini harusnya ini masih salah nih, harusnya bukan UPN tapi nama pendidikannya ya, misalkan S1 Teknik Informatika. Nanti kita perbaiki. Coba diubah. Jadi kalau mau ubah di sisi sebelah kanan itu ya, ubah data. Jadi kalau data saya memang sudah sesuai data yang terakhir, maka saya tinggal melakukan melengkapi dokumen. Jadi ketika dokumen saya, ketika misalkan data yang terakhir itu sudah sesuai secara teks ya, secara data, maka Bapak Ibu tinggal melengkapi atau mungkin bisa diubah juga, di-update itu ya, jika ada data yang belum sesuai. Dan kalau sudah sesuai semua ya tinggal kita lengkapi dokumennya. Jadi tinggal dilanjut, nanti ada upload dokumen yang dibutuhkan gitu ya. Jadi di samping mengupdate data yang terakhir, kami juga ingin mengupdate atau mengkolek data terkait dengan dokumen yang dibutuhkan seperti itu. Jadi itu yang menjadi poin jika nanti datanya sudah benar, tapi Bapak Ibu belum mengupload atau belum ada eviden dokumen pendukungnya. Dan yang kedua, yang diremajakan atau yang diusulkan adalah data yang memang sudah mendapatkan dokumennya atau surat keputusannya, seperti halnya misalkan pendidikan yang bisa diupdate adalah yang telah mendapatkan SKPG-nya. Jadi kalau ada PNS atau ASN yang baru kemarin lulus misalkan dapat ijazah sama transkrip misalkan, itu belum bisa lewat momen PDM ini. Jadi nanti itu bisa dilakukan setelah momen PDM selesai atau melalui mekanisme seperti biasa. Tapi untuk yang PDM ini hanya yang dokumen atau data yang telah mendapatkan persetujuan gitu ya. Kalau udah punya SKPG ya berarti nanti SKPG yang juga diupload. Tapi bagaimana bagi PNS yang mungkin dia kayak saya nih misalkan, saya kan juga belum sekolah lagi misalkan. Ya udah nanti tinggal perbaiki atau update aja di ijazah dan transkrip nilai. Jadi SKPG-nya nggak jadi mandatory ya. Kalau misalkan saya baru satu nih riwayat pendidikannya yang terakhir. Jadi setelah saya masuk kayak S1 misalkan saya belum S2, ya udah berarti S1 itu yang kita lengkapi data ijazah dan transkripnya. Tapi kalau saya sekarang udah S2 dan telah mendapatkan SK pencantuman gelar, maka saya bisa mengupload juga SKPG-nya untuk yang S2-nya gitu ya. Jadi sekali lagi ini data yang telah mendapatkan persetujuannya. Gitu. Coba yang lagi misalkan seperti jabatan ya mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu juga sekarang jabatannya sudah sesuai yang terakhir, nanti tinggal melengkapi SK jabatan seperti itu. Sehingga data yang ada di kita akan makin lengkap ya untuk evidennya, untuk bukti dukungnya seperti itu. Itu beberapa hal yang yang kami sampaikan. Kemudian ya coba lagi yang tadi terkait dengan PDM-nya lagi. Ya, terkait dengan data keluarga. Tadi Mbak Aya sudah sampaikan data keluarga, data SKP dan nanti satu lagi itu CLTN itu tidak secara otomatis atau tidak
hanya satu, tapi bisa ditambahkan lebih dari satu ya, karena kita tidak mungkin misalkan data pasangan atau data anak hanya satu kalau kita memiliki pasangan lebih dari satu, dalam artian misalkan sebelumnya pernah cerai atau meninggal, nikah lagi kan pasangannya lebih dari satu ya, atau mungkin anaknya juga lebih dari satu, maka silakan untuk data keluarga bisa dilengkapi datanya selengkap mungkin dan nanti dilakukan approval secara manual, yaitu dengan mengklik data saya sudah lengkap. Ya, di situ ya ada tombol atau tombol ya di situ sebelah pojokan data saya sudah lengkap untuk anak misalkan pasangan dan orang tua. Nanti kalau sudah diklik itu nanti otomatis di dalam form yang di depan, coba di depan ya, masih pemutar data mandirinya. Oke. Di depan nanti akan akan berubah. Ini harus diupdate, harus dikonfirm tiga-tiganya ya, data anak, data orang tua dan data pasangan ya. Oke. Mungkin yang lain lagi ya, nanti bisa dicoba. Kemudian itu jadi ada 3 riwayat yang flagnya itu secara manual ya, keluarga, terus CLTN dan SKP. SKP juga kalau misalkan ada CPNS yang masuk belum punya SKP ya tinggal dikonfirmasi aja di situ. Saya tidak memiliki data kayak tadi Ayah sudah sampaikan ya. Kalau dia hanya punya satu ya karena dia baru tahun pertama misalkan baru punya satu SKP ya yang di-input hanya satu. Atau kalau memang udah punya 2 ya di-input dua-duanya. Nah nanti untuk SKP juga sama dengan yang tadi pendidikan dikonfirmasi secara manual bahwa datanya udah sesuai. Kemudian terkait dengan progres ini kan sudah ada 3 ya. Nanti kalau semuanya sudah hijau, warnanya hijau dan terkena flag selesai, berarti Bapak Ibu dianggap telah melakukan PDM, mengikuti PDM. Di sebelah atas nanti akan ada progress bar-nya. Mungkin masuk ke pemutar dashboard dan di situ progress bar-nya akan langsung semuanya, misalkan kalau sudah semua selesai berarti 12 dari 12 ya. Sekarang baru 3 berarti 3 dari 12. Nah, jadi ini setiap kali kita melakukan perbaikan data, ini bisa langsung dilakukan verifikasi di sisi instansi ya. Jadi tidak menunggu semuanya harus selesai dulu baru dilakukan verifikasi, tapi bisa per riwayat gitu untuk dilakukan verifikasi. Jadi tidak harus menunggu semuanya selesai dulu. Dan nanti ketika udah selesai 12 riwayatnya terverifikasi, nanti sistem akan ada tombol untuk men-trigger teman-teman akan mendapatkan eviden ya berupa kartu tanda telah mengikuti PDM. Nanti akan dikirim ke email. Seperti hanya kita vaksin kemarin ya. Jadi evidennya akan kita kirim ke email sehingga kalau nanti ingin dibuka sewaktu-waktu gitu kan, itu bisa kita punya historinya atau kita punya punya evidennya di email masing-masing. Itu kemudian kembali ke tadi ya ke PDM lagi. Ya. Oke, itu mungkin beberapa hal untuk yang terkait dengan data seperti golongan, pendidikan, jabatan, kesemuanya udah. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal siapkan saja evidennya, PDF tadi ya, PDF 1 mega dan beberapa seperti tadi pendidikan ada butuh 2 ya yang mandatory, 1 yang nggak mandatory. Oke, nanti bisa lanjut dulu ya terkait dengan bagaimana melakukan verifikasinya. Kalau dari sisi dari sisi inputan mungkin seperti itu aja ya, tidak banyak tidak sulit kok untuk melakukan inputan untuk MySAPK, untuk inputan PDM-nya, pengajuan PDM-nya. Ayah mau nambahin lagi? Mungkin untuk 12 riwayat ini nanti ada 3 riwayat yang harus ke BKN, jadi tidak semuanya kewenangan instansi. Ada yang pangkat golongan, pendidikan, dan peninjauan masa kerja, itu nanti setelah dilakukan approval oleh instansi, usulannya akan terkirim ke BKN, jadi harus di-approve oleh BKN terlebih dahulu. Ya, Mas Yos, ya. Yang PMK juga sama ya, kalau sudah dapat SK PMK-nya juga. PMK, betul. Jadi kalau kita belum punya SK itu ya kita belum bisa ya untuk PDM ini. Ya. Tapi next karena PDM ini kan sebenarnya ke depan kan untuk yang PDM ini lebih ke harian ya. Jadi jangan sampai kita seperti 2015 kita udah ada momen PUPNS, datanya udah bagus ketika udah setelah momen itu, tapi
6 bulan, 7 bulan kemudian karena tidak ada daily aktivitas untuk melakukan updating secara harian gitu ya, maka datanya juga akan nggak update lagi gitu ya. Maka harapannya nanti setelah momen PDM ini selesai 2002 nanti ketika di open lagi itu bisa kita open seterusnya gitu kan, mau setiap hari kita melakukan updating data. Kalau memang ada data yang belum sesuai ya kita request pengajuan perbaikan datanya ya kan, dengan eviden yang dibutuhkan. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu merasa riwayat jabatannya karena udah lama mengabdi, misalkan 20 tahun, udah 30 kali mutasi misalkan, 30 kali ganti jabatan, ya yang 29-nya itu misalkan belum ada ya nanti dilengkapi setelah PDM. Nah sekarang cukup melengkapi yang terakhir aja, yang terbaru gitu ya. Karena goalnya dari kegiatan ini adalah data kita terupdate ya, yang terakhir, data yang terakhir untuk updatingnya. Tapi kalau untuk melengkapi history datanya, itu nanti setelah momen PDM selesai, kita akan buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk teman-teman bisa melengkapi sebanyak-banyaknya data yang memang menjadi bagian dari riwayat kita gitu ya. Seperti itu. Itu poin yang kami sampaikan seperti itu. Oke. Baik, mungkin kita langsung ke SCSN ya Mas ya. Ya, silakan ya.